Akhir kita telah sampai pada Haibara yang melakukan counter attack dan kita diperlihatkan juga teknik spesial dari Ryosuke Ikaria. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Setelah sebelumnya kita tahu Haibara yang berhasil melewati Mitsuura, namun masih ada Shimura yang dengan cepat mengcovernya. Sekaligus Shimura di sini posisinya adalah orang terakhir yang ada di lini belakang Ryuzan. Namun secara mengejutkan Haibara kemudian mengoper ke samping yang dimana di sana ada Kazama. Tapi yang mengejutkan Kazuhiko langsung melakukan tackle dan berhasil membuat bola keluar lapangan. Dan yang lebih parahnya, bola yang keluar sebelumnya mengenai kaki Kazama sehingga membuat Ryuzan yang sekarang menguasai bola. Aiba yang melihat itu pun berkata jika kemampuan lari Kazuhiko absurd seperti biasanya. Bahkan Marukawa pun bilang kalau julukan Kazuhiko sebagai pemain terpenting di turnamen nasional itu bukan cuma isepan jempol doang. Kazama pun terlihat seperti syok, tapi Haibara kemudian meminta maaf dan mengaku salah karena terlalu lama memegang bola. Ya, Kazama nggak mempermasalahkan itu, ia malah bilang kalau di sisi kiri ini emang dijaga ketat. Namun mereka berdua kemudian dikejutkan dengan Marco yang ternyata mengeksekusi lemparan ke dalam. Pasalnya, Marco yang berposisi sebagai fullback kanan tapi ia malah mengambil lemparan ke dalam yang berada di lapangan sebelah kiri. Dan ternyata Marco ini mempunyai kemampuan lemparan ke dalam yang sangat jauh. Bahkan lemparan yang dilakukan Marco langsung mengarah ke dalam kotak penalti Seishiki. Tapi bola yang mengarah ke dalam kotak penalti Seishiki berhasil ditinju oleh Inohara. Bola pun kemudian mengarah ke Kazama, namun lagi-lagi Kazama harus berhadapan dengan Kazuhiko. Tapi kali ini sedikit berbeda di mana Kazama berhasil lolos dari Kazuhiko, dan gak hanya itu, saat dihadang Marco, Kazama juga berhasil melewatinya. Kazama yang masih tahun pertama dan melewati dua orang yang ada di daftar top 10 memang membuat semua orang yang melihatnya terkejut tidak percaya. Namun pelatih Akiko masih terlihat tenang dan berkata kalau Ryuzan juga mempunyai tahun pertama yang selevel dengan orang-orang yang ada di top 10. Ya, siapa lagi kalau bukan Shimura. Shimura pun kemudian berhasil menghentikan Kazama dan membuat bola keluar lapangan. Bahkan Kazama di sini juga sampai terjatuh. Shimura kemudian berkata kepada Kazama, garis pertahanan yang dipercayakan kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hati. Marco dan Kazuhiko yang sudah kembali ke pertahanan dan mendengar itu pun kemudian memuji Shimura karena berlaga sok keren di depan Kazama. Dan para penonton yang melihat itu pun berkata bahwa ini mustahil, dimana seandainya Kazama bisa melewati Shimura, tentu ia akan dihadang lagi oleh Marco dan juga Kazuhiko yang sudah kembali ke pertahanan. Memang bisa dibilang pertahanan Ryuzan itu solid banget. Di sisi lain, Kazama yang sebelumnya berhasil dihentikan bahkan sampai terjatuh, ia terlihat berdiri di pinggir lapangan dan menghela nafas. Ekspresi Kazama di sini sih kelihatan kalau dia lagi memikirkan sesuatu. Tapi kemudian ada Tsukamoto yang mendekatinya dan memberikan bola. Kazama yang melihat Tsukamoto, ia pun sedikit terkejut dan kemudian tersenyum. Bahkan Kazama berkata ke Tsukamoto jika mempunyai banyak pikiran itu akan membuatmu terlihat buruk. Kazama juga kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya selama dia hidup, apakah ia bisa mencapai tingkat itu. Sebenarnya Kazama ini sedikit menyesal ketika bilang sama Tsukamoto buat meniru si Kazuhiko. Tapi nanti di chapter selanjutnya akan ada penjelasannya kenapa Kazama merasa menyesal. Nah, sebelum kita masuk ke chapter selanjutnya, kita diperlihatkan Kimista yang bertanya-tanya apa Kazama bakalan melakukannya sekarang. Kazama yang akan melakukan lemparan ke dalam, ia berkata di dalam hatinya jika Kazuhiko Kotao memang pemain yang sesuatu banget. Gaya bermainnya sederhana tapi berada di level yang berbeda, apalagi ia bisa berdiri di sini, itu sudah melambangkan dia luar biasa. Mungkin memang sedikit rumit, tapi menurut Kazama ia adalah contoh yang baik. Contoh yang Kazama maksud di sini bukan buat dirinya sendiri, tapi ya untuk Tsukamoto. Tentu kita udah bahas di video yang kemarin saat Tsukamoto curhat sama Kazama. Ya kalau kalian lupa, kalian bisa tonton video yang ini. Kazama kemudian berkata ke Tsukamoto, pada akhirnya memahami setiap hal dari seseorang memang terlihat mustahil. Tsukamoto pun sedikit bingung, tapi ya kayaknya dia paham Kazama ini ngomongin tentang apa. Kazama pun kemudian melakukan lemparan kepada Oshiba dan Oshiba langsung mengoperkan ke Kazama lagi. Nah, sebenarnya di sini Kazama sambil mengingat curhatan Tsukamoto sebelumnya. Tapi karena berbarengan sama Kazama yang kali ini menjadi inti serangan Seishiki, jadi aku bahasnya nanti aja. Oshiba yang langsung mengoperkan bola kepada Kazama
Kazama kemudian melakukan 1-2 dengan Kimista. Setelah mendapatkan bola dari Kimista pun, Kazama langsung mengoperkan bola kembali kepada Suzuki. Dan Suzuki juga langsung mengoper ke Kazama lagi. Ya, bisa dibilang ini adalah pola serangan yang sama kayak waktu lawan Toin dan juga Yukigahama, di mana para pemain Seishiki melakukan satu sentuhan dan inti dari permainan itu adalah Kazama. Tapi sayang banget Kazama yang dapat operan dari Suzuki, bola kemudian bisa diblok oleh Shimura dan Seishiki dapat lemparan ke dalam lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini Kazama menyerang sambil memikirkan curhatan Tsukamoto. Intinya sih Kazama ini menyesal karena ia nggak memberikan saran saat Tsukamoto menceritakan masalahnya. Bahkan Kazama berkata kalau dia nggak mendengarkan sama sekali. Saat camp pelatihan dan kemarin saat Tsukamoto yang berkata kalau jalannya untuk melarikan diri seolah-olah ditutup, Kazama menganggap bahwa Tsukamoto yang terpojok itu dikarenakan dirinya. Ya, intinya Kazama menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang Tsukamoto alami. Balik lagi ke pertandingan, tapi nanti Kazama juga menyampaikan apa yang ia pikirkan tentang Tsukamoto ini. Tapi ya bahasnya nanti. Nah, pelatih Akiko dan para penonton yang melihat Kazama menjadi inti dari serangan Seishiki dibuat terkejut enggak percaya. Bahkan pelatih Akiko berkata Seishiki yang melakukan satu sentuhan lebih cepat daripada saat mereka melawan Toin dan juga Yukigahama. Oshina juga berkata apa yang dilakukan Seishiki memerlukan teknik yang luar biasa dan yang paling penting setiap pemain saling memahami. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Apa yang membuat teknik satu sentuhan itu efektif adalah kemampuan tendangan Kimista. Itu membuat para pemain Ryuzan tidak berani mengambil resiko untuk melakukan pelanggaran. Nah, Seishiki yang dapat lemparan ke dalam lagi, tapi yang mengejutkan Kazama di sini meminta bola sama Mitsuki. Ya, ini sama dengan apa yang dilakukan Marco sebelumnya, di mana Kazama yang posisinya di sayap kanan, tapi ia berpindah ke sayap kiri buat melakukan lemparan ke dalam. Para pemain cadangan Seishiki pun bertanya-tanya apa Kazama ingin merubah formasi. Tapi Tsukamoto di sini cuma diam dan dengan serius melihat apa yang akan dilakukan Kazama. Saya dan temannya pun bilang jika Kazama adalah tahun pertama yang punya skill individu luar biasa, tapi gaya bermainnya Kazama adalah menghubungkan dan berkoordinasi dengan semua orang untuk bisa mencetak gol. Tapi ya saya sedikit meragukan Kazama pasalnya apakah bisa melakukannya 2 kali berturut-turut melawan Ryuzan. Karena ya tentu aja para pemain Ryuzan udah menyadari serangan apa yang bakalan Seishiki gunakan. Nah, Kazama pun melemparkan bola kepada Mitsuki dan seperti tadi bola langsung dioperkan lagi kepada Kazama. Hayase di sini pun kaget karena Kazama ingin menyerang seperti tadi lagi dan sambil menyerang Kazama juga mengungkapkan isi hatinya kepada Tsukamoto. Tapi ya kita bahasnya nanti. Nah, Kazama yang menerima operan dari Mitsuki, ia kemudian mengoperkan kepada Hayase. Hayase pun langsung mengoperkan ke Kazama lagi. Pelatih Akiko juga berteriak untuk para pemainnya menjaga setiap pemain Seishiki yang kiranya bakalan dioper oleh Kazama. Kimista dan Oshiba pun nampak dijaga ketat. Kazama yang dapat bola dari Hayase sebelumnya, Kazuhiko di sini juga terlihat akan mempressing Kazama. Tapi dengan cepat Kazama bisa menerobos dan kemudian mengoperkan bola kepada Satou yang ada di tengah. Gaon Nakano pun berteriak untuk para pemainnya tidak memberikan ruang menembak untuk Satou, tapi Satou malah mengoperkan bola lagi ke Kazama. Para penonton pun terkejut melihat Kazama yang masih bisa mendribel meski dikepung para pemain Ryuzan. Tapi dengan gokil Kazama kemudian memutarkan badannya dan menembak sembari menjatuhkan diri. Dilihat dari gambarnya sih Gaon Nakano juga seperti udah mati langkah, tapi kita bahas dulu apa yang sebenarnya Kazama ingin sampaikan kepada Tsukamoto. Kazama di sini berkata kalau dia juga nggak ngerti masalah dia sebenarnya. Apalagi isi hati seseorang tentu dia nggak bakalan paham. Bahkan jika itu hubungan antara anak dan ibu, kakak dan adik, atau teman yang paling dekat, pasti bakalan ada suara yang nggak bisa Kazama dengerin. Tapi nggak apa-apa karena dari lubuk hati Kazama yang paling dalam, dia bahagia melihat Tsukamoto tetap stay di Seishiki. Kazama percaya apa yang Seishiki berikan untuk Tsukamoto tidak semuanya tentang hal yang buruk. Kazama sadar dia nggak bisa melakukan apapun, tapi ia bisa menunjukkan wajah yang akan terus berjuang untuk membuktikan itu. Nah, balik lagi ke pertandingan di mana Kazama yang sebelumnya melakukan tembakan, Shimura pun terlihat kaget nggak percaya. Sayuri dan ibunya Kazama pun menduga kalau bola itu akan gol. Bahkan mereka berdua udah siap untuk selebrasi.
Tapi yang mengejutkan, Go Nakano berhasil menepisnya dan Seishiki cuma dapat sepak pojok aja. Shimura dan Kazuhiko pun memuji penyelamatan gemilang dari Go Nakano, tapi lagi-lagi Shimura shock melihat tatapan kipernya yang seperti sangat kesal. Kazama yang gak berhasil mencetak gol, ia digagetkan Mitsuki yang mendatanginya. Kazama kemudian meminta maaf karena ia memutuskan buat menembak dan enggak mengoper ke Mitsuki. Padahal Mitsuki sebelumnya udah diinstruksikan maju sama Kazama. Tapi ya Mitsuki nggak mempermasalahkan itu, ia malah bilang untuk Kazama mengajarinya teknik itu. Kazama pun menjawab kalau dia bakal mengajari Mitsuki nanti setelah pertandingan selesai. Kazama juga memuji Oshiba yang punya andil besar menutupi pandangan para pemain Ryuzan. Bahkan Kazama bilang kalau Oshiba ini jenius. Namun Yakimista malah menertawakannya dan sudah tahu akhirnya pasti mereka ribut. Nah, kita berpindah sebentar ke Yuki dan juga Ubukata. Yuki tiba-tiba berkata jika ini memalukan. Bagaimanapun Kazama sangat menyayangi Seishiki, aku bisa melihat itu dari cara Kazama bermain. Dan jurnalis pun seperti nggak percaya kalau Kazama ini masih tahun pertama. Karena dengan permainannya, semua orang bahkan seluruh pemain yang ada di top 10 mulai mewaspadainya. Sukamoto yang melihat Kazama pun jadi teringat saat Kazama menanyakan apakah Sukamoto suka bermain sepak bola. Tapi Sukamoto yang bengong kemudian ditabok sama Kurusu karena menghalangi pandangan Kurusu ini. Nah, balik lagi ke pertandingan di mana Seishiki dapat sepak pojok, tapi dengan lompatan Shimura yang tinggi ia berhasil membuang bola. Bola rebound yang tepat di depan gawang Ryuzan pun berhasil dikuasai Kazuhiko. Kazama, Suzuki dan juga Mitsuki pun dengan cepat mempressing Kazuhiko ini. Tapi dengan kekuatan yang luar biasa, Kazuhiko masih bisa mempertahankan bola, bahkan Suzuki dan Kazama sampai terpental. Kazuhiko pun kemudian mengoperkan bola kepada Ryosuke dan dari sini para penonton yang melihat Ryuzan menyerang berkata jika passing dari Ryuzan itu luar biasa. Bahkan jarak antar para pemain mereka itu bagus banget. Ubukata yang melihat itu juga ngomong kalau ini sedikit aneh. Dengan melihat para pemain Ryuzan melakukan passing aja, ia udah tahu kalau Ryuzan bagus banget. Selain teknik dasar mereka yang memang terasa, seharusnya saat agar bisa bermain seapik itu, mereka harus berlatih dengan orang yang sama setiap harinya. Yuki pun menjawab kalau menurutnya para pemain cadangan Ryuzan itu kuat-kuat. Itu juga membuat para pemain pemula tidak menyerah untuk terus-terusan berlatih. Tapi Ubukata berkata kalau itu bukan maksud dia. Kazuhiko dan Ryosuke mereka berdua sudah tidak membela Ryuzan atau absen selama 6 bulan. Faktanya memang Ryosuke dan Kazuhiko ini tergabung ke dalam tim nasional, sering pergi untuk bertanding dan gak jarang mereka harus pergi ke luar negeri. Tapi yang anehnya mereka tidak membuat kekacauan di dalam tim. Saya dan temannya pun kagum dengan Kazuhiko dan juga Ryosuke, dimana mereka yang bergabung dengan tim sebesar Ryuzan tapi tetap bisa mendapatkan tempat di tim inti. Bahkan mereka juga pemain top di timnas. Karena dilihat dari bangku penonton aja, para pemain Ryuzan yang gak masuk ke skuad, banyak pemain mereka yang kuat dan berkemauan keras. Begitu juga di barisan pemain cadangan. Yang anehnya, mereka seolah-olah setuju dengan tim yang dibangun oleh Kazuhiko dan juga Ryosuke. Ya intinya sih kayak pemain Ryuzan ini udah pasrah dan menganggap gak bakalan ada yang bisa menggantikan Kazuhiko dan Ryosuke ini. Bahkan saya berkata kalau Kazuhiko adalah Ryuzan itu sendiri. Dan semua orang yang ada di tim Ryuzan menyadari fakta itu. Ya perkataan saya dan temannya itu pas banget dengan chapter kali ini yang berjudul Raja. Bisa dibilang raja dari Ryuzan ini ya Kazuhiko dan juga Ryosuke. Nah balik lagi ke pertandingan dimana pemain Ryuzan yang melakukan tembakan tapi Usui berhasil memblokirnya. Bola rebound pun lagi-lagi bisa dikuasai oleh Kazuhiko. Di sini juga diperlihatkan Itobe dan Hayase yang pergerakannya di pressing guna membuka celah untuk Kazuhiko melakukan tembakan. Kazuhiko pun berkata bahwa setupnya udah bagus banget, dia juga langsung melakukan tembakan. Walaupun di sini Nohara seperti terlambat bereaksi, tapi untungnya tembakan Kazuhiko itu melengkung ke luar gawang Seishiki. Saya pun berkata jika Kazuhiko adalah raja jenius dan selama Seishiki tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak akan bisa menang melawan Ryuzan. Tapi ada yang menarik di mana di akhir chapter kita diperlihatkan Sukamoto yang mengingat kembali perkataan Kazama bahwa Sukamoto harus berusaha meniru Kazuhiko. Karena Kazama
bilang kalau gaya bermain mereka itu mirip banget. Dan BTW pertandingan ini udah berjalan 25 menit tapi skor masih tetap 0-0. Kai pun bilang jika Saseki sejauh ini cukup bagus, tidak hanya bertahan, mereka juga sesekali menekan Ryuzan. Morokawa pun menjawab jika itu benar dan andai Saseki tetap bisa seperti ini, setidaknya 5 menit ke depan itu pasti akan menimbulkan ketidaksabaran dari para penonton yang sebelumnya mendukung Ryuzan. Dan balik lagi ke lapangan di mana kita diperlihatkan Oshiba yang sedang mempertahankan bola dan kembali menyerang melalui tengah. Ya walaupun Oshiba terlihat ditekan tapi ia masih bisa mempertahankan bola. Bahkan saat Kazuhiko mendekat dan akan mencuri bola dari Oshiba, dia berkata dengan keras untuk Kazuhiko menekelnya. Ya alasannya tentu biar dapat tendangan bebas. Namun Kazuhiko di sini nggak segan-segan buat merebut bola dari Oshiba, bahkan dengan menabrak Oshiba. Oshiba pun seperti kaget gitu, tapi Kazuhiko sebelumnya emang udah memastikan kalau itu masih jauh dari gawang. Ya intinya kalau pelanggaran juga nggak apa-apa, toh nggak bakalan juga Kimista bisa mencetak gol dari jarak sejauh itu. Kazuhiko yang bisa mencuri bola dari Oshiba ya kemudian melakukan umpan 1-2 guna melewati Kimista. Tapi sebenarnya Usui bisa mengintersep umpan itu, namun sayang banget Kazuhiko bisa merebutnya kembali. Namun ya pertahanan Saseki nggak segampang itu ditembus, Nitobe dengan cepat bisa mengclear bola itu. Nitobe pun kemudian menyemangati para pemain bertahan Saseki untuk fokus bertahan. Kazama yang melihat itu, dia berkata sekarang Nitobe sudah mulai terbiasa. Ia juga mengingatkan Nitobe untuk tidak melakukan hal yang berlebihan dan menyakiti dirinya sendiri. Namun ya Nitobe di sini malah seperti kesal dan berkata jika penyerang tidak perlu mundur ke belakang karena aku tidak berniat menahan bola di area bertahan. Sejak masih SMP aku tidak banyak berusaha, Kazama juga pasti tahu itu. Dan sekarang di Saseki Nitobe nggak berniat untuk menjadi bagasi ekstra lagi. Ya mungkin bagasi ekstra maksudnya nggak pengen jadi pemain cadangan selamanya atau pemain yang nggak berguna di dalam tim. Tapi kalau soalnya tolong banget koreksinya. Tapi sebenarnya maksud Kazama di sini itu baik, dimana jika Nitobe terlalu bersemangat dan banyak berlari ia akan cepat kelelahan. Karena di pertandingan ini ada monster yang mempunyai stamina tak terbatas, ya siapa lagi kalau bukan Kazuhiko Kotao. Para pemain Ottawa yang melihat pertandingan ini pun bilang jika ini sangat jelas berbeda. Bermain melawan orang-orang yang mewakili Jepang memang levelnya beda banget. Orang itu pun berkata kalau apa yang dikatakan Tsunayama benar adanya, tapi kita nggak tahu Tsunayama ini ngomong apa ke rekan-rekannya. Tsunayama malah berkata di dalam hatinya, terlepas dari penampilan Kazuhiko yang sangar, tapi sebenarnya ia orang yang sangat berbeda. Tsunayama lalu mengingat saat dirinya dan juga Kazuhiko membela tim nasional Jepang, dan waktu itu mereka berada di Taiwan. Apalagi itu adalah pertama kalinya Tsunayama sekamar sama Kazuhiko. Nah, saat Tsunayama masuk ke kamar, ia sedikit kaget karena Kazuhiko nggak menyalakan lampu padahal ia ada di dalam. Tsunayama kemudian membicarakan orang yang bekerja sebagai penjaga di Taiwan dan membanding-bandingkan dengan orang yang bekerja di Inggris. Ya intinya Tsunayama ngomong panjang lebar buat basa-basi. Namun di sini Kazuhiko nggak mengubris itu, malah lebih fokus melihat rekaman pertandingan Ryuzan dari HP-nya. Tsunayama lalu berkata bahwa Kazuhiko harus bisa melupakan Ryuzan sebentar karena sekarang kita lagi bermain untuk Jepang. Tapi ya Kazuhiko menolak untuk melakukan itu. Ia malah bilang jika aku bisa di sini karena mereka semua. Penampilan Kazuhiko yang sangar memang sangat berbanding terbalik dengan sikapnya, bahkan itu perkataan Shimura juga. Saat Shimura dan temannya pergi latihan dan belum pernah bertemu langsung dengan Kazuhiko, tapi temannya bilang kalau kali ini Kazuhiko udah mulai latihan. Para temannya pun berkata kalau mereka sedikit takut ketemu Kazuhiko yang mungkin karena wajahnya yang seram. Namun dengan mengejutkan saat Shimura dan temannya masuk ke dalam ruangan, di sana ada Kazuhiko yang lagi bersih-bersih. Bahkan seluruh ruangan terlihat sangat berkilau. Ya dari sini kita bisa menyimpulkan walaupun di luarnya Kazuhiko terlihat sangar, tapi dia sangat memperhatikan tim Ryuzan. Nah, balik lagi ke dalam lapangan, di mana sebelumnya Ryuzan yang dapat lemparan ke dalam, mereka kemudian menyerang melalui sayap, bahkan terjadi perebutan di kotak penalti Saseki. Namun Inohara dengan cepat bisa meninju bola rebound kemudian berhasil di-clear oleh Nitobe. Tapi yang mengejutkan ada Kazuhiko yang memblok dengan wajahnya. Namun bola kemudian berhasil dibuang oleh Satao dan seperti akan out. Sayuri dan ibunya Kazama yang melihat itu pun kayak lega melihat bola yang akan out, tapi dengan mengejutkan Kazuhiko berlari dan bisa mendapatkan bola itu. Tsukamoto pun terlihat terkejut karena kita tahu kalau Tsukamoto juga pernah melakukan hal yang sama. Tsunayama yang melihat itu
itu juga bilang kalau menang atau kalah tidak akan mengubah karir sepak bola kita. Namun untuk Kazuhiko hal seperti ini tidak ada atau tidak relevan. Kazuhiko akan terus bermain dengan 100% kemampuannya. Dan BTW, pembahasannya udah sampai sini dulu aja. Di video selanjutnya kita bakalan melihat gol super dari Ryosuke Ikaria. Dan bye-bye.